Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan tentang hak dan kewajiban dalam pendidikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dan menyebutkan baju adat masing-masing. Perkenalkan, nama saya Bisma Tamara Fitrah Hibatullah dengan NIM akhir 20, Prodi Teknik Perminyakan. Baju adat saya dari Bali. Perkenalkan, saya Martinus Sumbra dengan NIM akhir 42 dari Teknik Perminyakan. Di sini saya menggunakan batik Nusantara dengan kombinasi noken. Perkenalkan, nama saya Rifki Anika Maulana dengan NIM akhir 29 dari Prodi Teknik Perminyakan. Di sini saya menggunakan pakaian adat dari Betawi. Perkenalkan, nama saya Indri Najwa Rahma dengan NIM akhir 60 Prodi Fisika. Di sini saya memakai baju adat dari Bali. Perkenalkan, nama saya Nadi Sairia Sangaji dengan NIM akhir 18 dari Prodi Teknik Perminyakan. Di sini saya menggunakan baju adat Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Dafa Ferusudha Muhammad Jaruzen dengan NIM akhir 43 dari Prodi Teknik Perminyakan. Di sini saya menggunakan baju adat dari Medan. Menurut kalian, pendidikan di Indonesia apakah sudah merata? Belum sih, terutama di daerah-daerah terpencil. Karena apa ya, pendidikan yang berkualitas tuh hanya bisa diakses di kota-kota besar aja. Iya betul, padahal hak kita sebagai warga negara dalam pendidikan adalah mendapatkan pendidikan yang setara tanpa diskriminasi. Dan juga setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hak kita dalam mengenyam pendidikan itu sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oh, undang-undang pasal berapa? Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lalu kenapa ya kayak pendidikan di Indonesia ini nggak merata gitu, di daerah-daerah terpencil gitu belum ada pendidikan. Kan kasihan kalau nggak dapat pendidikan. Padahal kan hak untuk memperoleh pendidikan tuh sudah diatur dalam undang-undang dasar yang tadi itu. Kenapa ya? Banyak sih faktor yang menyebabkan ketidakmerataan pendidikan ini. Salah satunya tadi kan sudah dijelaskan sama Martin, bahwa di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh fasilitas pendidikan formal yang layak. Iya, dan juga keterbatasan infrastruktur dan kurangnya tenaga pendidik di daerah-daerah terpencil juga menghambat akses pendidikan yang setara. Iya. Ngomongin soal hak pendidikan yang tadi sudah dijelaskan oleh Dika, lalu apa sih kewajiban kita sebagai warga negara dalam menjalankan pendidikan tersebut? Apa ya? Ya, hak dan kewajiban kita dalam pendidikan itu kan seperti dua sisi yang berlawanan ya. Nah, hak itu adalah hak yang diperoleh sebagai warga negara untuk memiliki akses ke pendidikan yang layak. Sedangkan kewajiban itu yang harus dilakukan sebagai warga negara untuk memenuhi hak-hak tersebut. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Disa hak dan kewajiban dalam pendidikan. Contohnya seperti apa? Contohnya itu ada dua ya. Yang pertama itu contoh hak dalam pendidikan. Itu contohnya tuh kita dapat hak untuk kita mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan dan mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, terus contoh kewajiban dalam pendidikan adalah kita diwajibkan untuk bertanggung jawab untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan dan kewajiban untuk menghormati nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia gitu. Oke. Untuk mengenai kewajiban untuk menghormati dan memelihara nilai budaya. Lalu, kenapa kok masih banyak tawuran antar pelajar? Padahal yang kita tahu, tawuran ini kan tidak sesuai dengan budaya di Indonesia. Terlebih lagi dapat mengganggu proses kegiatan belajar mengajar dan bisa menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi para siswa. Mungkin apa ya, kasus tawuran ini terjadi pada siswa mungkin karena remaja itu seringkali mengalami perubahan emosi yang sangat intens ya. Terus faktor lingkungan juga yang kurang baik bagi individu masing-masing, sehingga kurangnya kesadaran dari siswa tersebut
dalam menghormati dan melindungi pendidikan itu. Nah, dari kasus tersebut itu kita belajar bahwa setiap individu itu perlu menyadari betapa pentingnya hak yang sudah diperoleh dan mendapatkan pendidikan. Karena pendidikan itu merupakan hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh seluruh warga negara. Nah, dan negara itu sudah mengaturnya di dalam undang-undang tadi, Undang-Undang 1945. Dan kewajiban kita sebagai warga negara itu adalah terus belajar, karena dengan memahami tentang pentingnya pendidikan itu kita dapat berkontribusi besar pada kemajuan negara kita tercinta, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum ditutup kita pantun dulu ya. Burung pipit ada di sawah. Cakep. Burung enggang di Kalimantan Tengah. Cakep. Mohon maaf kalau ada salah, namanya juga manusia. Kelas. Cukup sekian diskusi dari kelompok 3. Semoga apa yang kami diskusikan ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua yang menonton. Dikulum dikunya. Assalamualaikum semuanya. Wah.